Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hidup buruh. Kawan-kawan buruh, sebagaimana kita ketahui bahwa upah adalah hak dasar bagi pekerja yang diperoleh sebagai imbal jasa dari pengusaha. Untuk tahun ini, proses pengupahan akan ditentukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kemarin proses pengupahan kita menggunakan ketentuan PP 78 tahun 2015. Nah, untuk tahun 2020 ini proses pengupahan akan mengacu pada ketentuan turunan daripada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu melalui PP nomor 36 tahun 2021. Nah, hal yang berbeda ada di mana? Bahwa yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 88 huruf C dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Nah, yang kemudian pada ayat berikutnya, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. Nah, kata dapat bisa dimaknai bisa iya dan bisa tidak. Ini harus kita waspadai, kawan-kawan. Ya. Nah, kemudian dasar penetapan upah itu dilihat daripada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian syarat tertentunya apa? Seperti tadi disampaikan. Syarat tertentunya adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Nah, makna dari kata atau ini adalah pilih salah satu. Pertumbuhan ekonomi saja atau inflasi di daerah masing-masing. Nah, itu. Nah, kemudian UMK itu jelas harus lebih besar daripada UMP, upah minimum provinsi. Nah, upah minimum dihitung dengan formula pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ya, jadi kalau kemarin dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nah untuk saat ini dipilih salah satu. Nah, dengan kondisi seperti ini salah satunya jelas akan mengurangi hak-hak kita sebagai buruh. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan betul-betul bahwa untuk saat ini kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional. Nah, mengapa demikian? Karena disadari atau tidak bahwa berdasarkan aturan ini itu akan mengembalikan kita kepada masa-masa sebelum reformasi, yaitu sentralistik, ya, di mana semangat reformasi itu pemerintah daerah diberikan kewenangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, dengan aturan ini jelas terdegradasi hak-hak buruh dalam hal ini, yang mana proses pengupahan akan ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya. Dan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pengupahan. Nah, apabila daerah baik itu kabupaten kota ataupun provinsi yang memberlakukan keputusan tentang upah minimumnya itu bertentangan dengan peraturan pemerintah, itu dapat dikenai sanksi administrasi.
Nah, pertanyaannya, apakah bupati, wali kota, atau gubernur berani keluar daripada ranah-ranah tersebut? Dengan kata lain, beranikah mereka menggunakan diskresi yang mereka punyai untuk kepentingan atau kemaslahatan daripada atau manfaat yang lebih besar bagi warga masyarakat di daerahnya? Ini PR besar untuk kita, kawan-kawan. Ya. Dan yang lebih parah lagi, dengan aturan ini, kawan-kawan yang selama ini sudah mempunyai upah minimum sektoral, dengan aturan ini sudah tidak boleh lagi upah minimum sektoral itu ditetapkan. Yuk kawan-kawan yang sudah mempunyai upah sektor, teruslah kawan-kawan berjuang, minimalnya mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kita. Terus berjuang bahwa upah adalah hak dasar kita sebagai buruh yang harus terus ditingkatkan. Nah, kawan-kawan, terkait dengan hal tersebut, kawan-kawan jangan patah semangat. Ingat bahwa upah itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit. Tidak semata-mata pemberian dari pemerintah, apalagi pemberian daripada pengusaha. Upah muncul karena jerih payah keringat kita. Ayo, para pejuang buruh, kita satukan langkah, satukan tekad. Kita berjuang bersama-sama untuk penghidupan yang lebih baik. Upah minimum adalah safety net dasar. Dan kita sepakat bahwa upah minimum kabupaten di seluruh provinsi, di seluruh Jawa Barat harus naik, harus lebih baik. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Terus berjuang, tetap semangat. Hidup buruh.